Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Asy-syarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasil Al-Julayyil rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas antara nama Allah Ta'ala Al-Wasi yang maha luas. Ya, nama ini disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 115 Allah Ta'ala berfirman, fa'inama tuwallu fathama wajhullah inallaha wasi'un alim. Sebelumnya walillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah timur dan barat. Kemana saja kalian menghadap maka di sana ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 247 Allah berfirman, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah firman, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Wasi di antara nama-nama Allah yang maha indah. Adapun secara bahasa, As-Sa'ah itu kebalikan dari Ad-Dayyiq. Luas itu kebalikan dari sempit. Ya. Kata Al-Jazazi di dalam tafsir Asma, aslu sa'ah fil kalam kasratu azza'i syai'. Asal dari kata sa'ah di dalam ucapan orang Arab ya, adalah maknanya kasratu azza'i syai', yang volumenya besar. Itu sa'ah, lapang, luas, yang volumenya besar. Ya, dikatakan ina wasi, ya wadahnya itu luas, wabaitun wasi, rumahnya luas. Ya. Kemudian digunakan juga wasi sa'ah itu untuk menunjukkan makna gina, kekayaan. Seperti mengatakan yu'ti fulan an sa'atin, si fulan memberi dari sa'ahnya. Maksudnya yuradu min gina, dari kekayaannya. Sa'ah terkadang dimatakan dengan gina, kekayaan. Kata Ar-Raghib as-sa'ah dikatakan pada fil amkanah, biasanya digunakan untuk tempat atau untuk keadaan yang lapang, atau dalam perbuatan, dalam fi'il seperti kudroh, jud, ya, kekuasaannya luas, jud, kedermawanannya luas. Itu seringkali digunakan di dalam bahasa Arab, kata sa'ah, kata luas. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala ini banyak disebutkan para ulama. Kita sebutkan saja penafsiran dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir As-Sa'di-nya. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-wasi as-sifat wa na'ud, yang luas sifat-sifatnya, wa muta'alliqatiha bihaitsu la yuhsi ahadun san'an alaihi bal huwa kama asna ala nafs
bal huwa kama asna ala nafsihi, yang seluruh sifat-sifatnya itu luas, dan keterkaitannya pun itu luas, di mana tidak seorang pun yang mampu untuk memuji-muji Allah Ta'ala, ya, menyebutkan pujian kepada Allah Ta'ala saking luasnya. Kayak seperti Rasul, anta kama la uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik, aku tidak bisa menghitung pujian atas dirimu, engkau lah sebagaimana apa yang engkau pujikan atas dirimu. Hanya Allah Ta'ala yang bisa memuji dengan pujian yang layak, yaitu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, karena saking agungnya, ya. Wasi'ul 'azamah wa sultan wal mulk, dia yang maha luas keagungan, kekuasaan dan kerajaannya. Wasi'ul fadli wal ihsan, yang luas karunia dan kebaikannya. Azimul judi wal karam, yang agung, yang besar, ya, kedermawanan dan kemurahannya. Luas, ya. Berkata juga Syekh bahwa al-wasi yasmalu kama qala Syekh, ya. Nama al-wasi itu mencakup, ya, jami' as-sifat wan naut, ya, luas di dalam seluruh sifat-sifatnya. Fahuwal wasi fi ilmihi, dia luas di dalam ilmunya. Wahuwal wasi fi ghinahu, dia luas di dalam kekayaannya. Wahuwal wasi fi fadlihi wa in'amihi wa judihi, dia luas di dalam karunia-Nya, dalam nikmat-nikmatnya, di dalam kedermawanannya. Wahuwal wasi fi quwwatihi wa 'azamatihi wa jabarutihi, dia luas di dalam kekuatannya, keagungannya dan kekuasaannya. Wa huwal wasi fi qudratihi, dia luas di dalam kudrahnya, kemampuannya. Wa huwal wasi fi hikmatihi, dia luas dalam hikmahnya. Ya, segala sesuatu pasti ada tujuan, ada hikmah, cuman terkadang kita tahu tujuannya, terkadang tidak. Karena hikmah itu maksud dua maknanya. Hikmah itu wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, artinya adil, muasalah nempatkeun. Juga makna hikmah itu adalah al-ghayah al-maqsudah minal fi'li, ya, tujuan yang dimaksudkan dari sebuah perbuatan. Gak ada sesuatu pun yang terjadi yang itu sia-sia, tidak, pasti memiliki tujuan. Cuma terkadang kita tahu tujuan Allah Ta'ala, terkadang tidak, karena namanya akal kita. Luas di dalam hikmahnya. Wa huwal wasi fi maghfiratihi wa rahmatihi, dia luas di dalam ampunan dan rahmatnya. Ya, jadi dia luas di dalam sifat-sifatnya. Kemudian berkata Syekh Al-Ashqar hafizahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan di antara asar, ya, jejak luasnya Allah Ta'ala, agar supaya kita mengetahui luasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saat wujudillahi wa karamihi, luasnya kedermawanan dan kemurahan Allah Ta'ala. Ya, ini sangat nampak sekali, ya. Ya, luasnya di dalam kebaikannya, Allah memberikan nikmat-nikmat yang luas. Ini bab yang sangat besar, di mana seorang hamba ketika dia memperhatikan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, apa yang mengalir di sungai-sungai, apa yang dia lihat dari kebun-kebun yang ada di bumi, di timur dan baratnya, ya, dan apa yang keluarkan berupa tumbuh-tumbuhan dari bumi, pohon-pohon, ya, buah-buahan. Coba diperhatikan, ya, itu betapa luasnya. Ada berapa jenis di daratan, belum lagi di lautan, luas sekali, ya. Dan apa yang dari ombak di lautan berupa kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui, yang tidak ada bisa menghitungnya kecuali Rabb seluruh hamba, ya. Dan di antaranya juga apa yang Allah luaskan kepada sebagian makhluknya dan tidak kepada sebagian yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maha luas kekuasaan Allah Ta'ala, mencakup langit, bumi, ya, seluruh alam,
di bawah aras semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, siapa yang tidak. Allah Maha tahu. Ya, tidak ditentukan dengan pemilu. Kita mau ukur sebab Allah lebih tahu. Itu kudu protes saya si itu. Allah yang menakdirkannya, ya. Itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada cek urang mahnya kumaha gitu. Ya enggak seperti itu. Yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu. Ya, wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Dan Allah melemahkan siapa yang Dia kehendaki. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkannya. Ya, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa menghitungnya. Luas kedermawanannya. Setiap detik kita terus-menerus diberikan nikmat-nikmat, ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu yang kalian rasakan semuanya dari Allah. Sok hitung. Ya enjing nikmat naon wae maka hitung. Itu menunjukkan luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita lihat berupa keindahan, apa yang kita dengar berupa sesuatu yang merdu, ya. Ya. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh, semuanya nikmat-nikmat dari Allah taala. Itu menunjukkan akan keluasan kedermawanan Allah taala. Ya. Kemudian yang kedua, sa'atul ilmillahi, luasnya ilmu Allah taala. Wa ilmullahi aidan wasi, ilmu Allah itu luas. Kata firman dalam surat Thaha ayat 98, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Hanyalah sesembahan kalian adalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, cukuplah surat Al-Hadid ayat yang ketiga yang menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Antal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia adalah al awal al akhir. Ini peliputan zamaniyah. Tidak ada waktu yang awal sampai yang akhir kecuali diliputi oleh ilmu Allah taala. Al-zahir al-batin itu peliputan makaniyah, tempat yang atas sampai tempat yang bawah tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tersebut ayat tutup dengan firman-Nya wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Luas sekali. Ya. Oleh karena luasnya ilmu Allah taala, la tahfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama', maka tidak ada yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi. La minal jamad wala minal hayawan wala nabat sawa'an kana saghiran aw kabiran zahiran aw khafiyan. Sama saja apakah benda mati, benda hidup, tumbuh-tumbuhan, sama saja yang kecil, yang besar, yang zahir maupun yang samar, semuanya itu sama bagi Allah taala. Allah Maha mengetahuinya. Di antara perkara yang menunjukkan luasnya ilmu Allah taala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 27. Lau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin manafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Seandainya di bumi itu semua pepohonannya itu dijadikan sebagai pena, kemudian samudranya itu ditambah lagi dengan 7 samudra itu dijadikan sebagai tinta, maka tidak akan pernah habis kalimat Allah itu. Dan kalimat Allah bilang tidak dapat ilmu. Di antara kalimat Allah adalah Al-Quran, kalamullah di antaranya. Ya, akan habis dituliskan innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sok ayeuna urang pasian we buku hiji ewang. Ya, pasien buku hiji ewang, buku ipis we tah. Terus tah nulis ilmu urang sok tulis di kira-kira pinuh moal teh. Bisa jadi kayak 2 lembar geus ngahulang. Naon lain kudu tulis itu. Menunjukkan namanya ilmu manusia. Tambah urang profesor kan kali teh sok dadak kitu mah tuliskeun ilmu antum. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah firman,
Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadal kalimatu rabbi law ji'na bimislihi madada. Seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat Rabbku, tentu laut itu akan habis sebelum habisnya kalimat Rabbku, meskipun didatangkan yang semisal dari samudra tersebut sebagai tinta. Kemudian yang ketiga, sa'atu rahmatillah wa maghfiratihi, luasnya rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Juga surat Ghafir ayat 37 menceritakan bagaimana ucapan para pemanggul aras, mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Allah gandengkan sifat rahmat dengan sifat ilmu, menunjukkan ya tadi disebutkan ilmu Allah begitu luas. Nah, maka seluas itu ilmu Allah, seluas itu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang diilmui Allah Ta'ala kecuali diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas sekali ya, kita pernah bahas dalam penjelasan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, bahwa semua yang Allah ciptakan ya, di langit dan di bumi, yang manusia bisa mengambil faidah darinya, yaitu semua itu diantara alamat tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Maka Imam Nuqai mengatakan dalam Mukhtasar Sawaikil Mursalah, kata dia, anta law ta'mal alam bi'ainil basirah la ra'itahu mumtali'an bihadi rahmah al-wahidah kamtila'il bahri bima'ihi wal jawi bihawaihi. Anda, seandainya Anda memperhatikan alam semesta ini dengan basirah, dengan ilmu, Anda akan melihat alam semesta ini penuh dengan rahmat yang satu, seperti penuhnya samudra oleh airnya, seperti penuhnya angkasa oleh udara. Kita akan melihat rahmat Allah yang begitu luas, juga ampunannya ya. Maka Allah firman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, tidak terkecuali. Seberat apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Luas sekali, jangan takut. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga hadis Muslim ya, pernah kita bahas, Allahu arhamu bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana fi ala rahilatin bi ardin falatin. Sungguh Allah itu lebih bergembira dengan taubatnya salah seorang di antara kalian melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas tunggangannya di padang pasir yang luas. Fanfalatat minhu fa'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian binatang tunggangan tersebut kabur darinya, padahal di atas binatang tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Fa'ayisa min rahilatihi, dia cari-cari sampai dia putus asa dari binatang tunggangan tersebut. Fa atas sajaratan fatajala bi fidilliha qad ayisa min rahilatihi. Kemudian dia datangi sebuah pohon, berbaring di bawahnya ya, karena sungguh dia putus asa dari binatang tunggangan tersebut. Sudah pasrah, apa yang bisa dia lakukan di padang pasir yang begitu luas ya. Binatang tunggangannya beserta makanan dan minumannya kabur. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatun indahu thumma qala min fa akhadha bihi tamihan thumma qala min syiddatil farah Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Kemudian ketika dia dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba dia dapati binatang tunggangan tersebut ada di sisinya, berdiri di sisinya. Apa yang dia lakukan? Dia tarik tali ke kanan. Kemudian dia berbicara saking gembiranya, itu menunjukkan dia sampai kepada puncak kegembiraan, sampai salah ngomong, ya Allah engkau hambaku, aku adalah Robmu. Sampai salah ngomong, itu ucapan kekufuran, tapi dia tidak jatuh kepada kekafiran karena tidak sengaja. Itu menunjukkan dia sangat gembira karena dia mendapatkan apa yang paling dia butuhkan ketika itu ya. Yang paling dia butuhkan ketika itu apa? Binatang tunggangan beserta makanannya, itu dia butuhkan. Ketika dia dapati, dia sampai salah
ngomong. Sementara di awal disebutkan Allah lebih gembira dengan orang tadi. Allah lebih gembira dengan orang tadi, dengan taubatnya salah seorang di antara kalian dibanding orang tadi. Padahal Allah nggak butuh dengan taubat kita. Allah nggak butuh kepada kita. Ini murni menunjukkan apa? Rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Cinta pisan Allah teka urangnya. Arhamur Rahimin, nggak ada yang lebih cinta kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu juga diantara hikmah kata para ulama kenapa Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita tahu bahwa semua yang datang dalam Al-Quran itu semuanya itu rahmat, diawali dengan rahmat, diakhiri dengan rahmat, gitu. Bahwa semua perintahnya itu adalah untuk kebaikan kita, ya, kasih sayang Allah kepada kita agar supaya Allah memberikan, ya, menyempurnakan rahmatnya kepada kita. Semua larangannya, bukan Allah bakhil, bukan, karena Allah ingin menyempurnakan rahmat untuk kita. Bahwa semua yang Allah haramkan itu sesuatu yang buruk untuk kita. Masih banyak perkara yang halal. Semua perintahnya itu adalah rahmat untuk kita. Nah, kalau kita tahu bahwa semuanya itu datang dari rahmat Allah Ta'ala, tentunya semua perintahnya itu tidak akan menjadi berat bagi kita. Semua larangannya tidak menjadi berat. Justru kita bersuka cita menerimanya, karena ini kanya hati Allah, itu kanya hati Allah. Ya, sehingga kita mudah, ya, untuk menjalankan syariat Islam dengan sukacita, ya. Ya. Dan juga, ya, rahmat Allah Ta'ala itu yang paling agungnya itu ketika Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Begitu juga Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Rahmat, ya, rahmat terbesar bahkan, ya, untuk menghantarkan kepada rahmat yang 99. Kemudian juga luasnya ciptaan dan perbuatan Allah Ta'ala. Luasnya makhluk menunjukkan luasnya pencipta. Besarnya makhluk, agungnya makhluk menunjukkan besarnya agungnya pencipta. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ketiga, huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah yang telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atas bumi itu gunung-gunung dan sungai-sungai. Ya, masih banyak, ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, dan kursinya itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi, ya, yang begitu luas, ya. Apalagi langit yang begitu luas, ya. Itu dibandingkan dengan kursi itu tidak ada apa-apanya, ya. Bahkan kursi Allah Ta'ala meliputi seluruhnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muhammad bin Abi Syaibah biasan oleh Syekh Albani, Rasul bersabda, "Masamawatus sab'u fil kursi ila kahalqatin mulqatin bi ardin falatin wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falatin 'ala tilkal halqah." Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Itu langit yang 7 dibanding dengan kursi. Seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan keutamaan aras atas kursi seperti keutamaan padang yang luas tadi dibandingkan dengan cincin tadi. Jadi langit yang 7, ya, bukan hanya selapis kayak orang tanya mana tungtung maknya. Yang boro-boro menjelajahi gitu. Bumi kayak orang tecan ngubek kabehnya. Langit yang begitu luas, tanggung tahu 7 lapis semuanya dibanding dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan kursi dibanding dengan aras seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, ya. Kemudian yang terakhir, la huruda li hadhihi sifah. Allah Ta'ala tidak memiliki
batasan pada sifat-sifat tersebut. Sifat Allah Ta'ala itu tidak ada batasannya, luas sekali. Wallahu wasi'un fi ghairi dzalika minas sifat, dan Allah maha luas pada selain semua itu dari sifat-sifat. Fahuwa wasi'un fi qudratihi, maka dia luas di dalam kudrahnya, kekuasaannya. Wasi'un fi hilmihi, dia wasi' ya, hilmihi, dalam kesabarannya, kehati-hatiannya, tidak segera mengadab hambanya ketika dia berbuat salah, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka setiap kali kita bangun pagi, ingatlah itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk beramal soleh. Lalu semoga mengesti bisa bisa beramal lagi. Makanya Allah sebutkan penyesalan orang-orang kafir dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni, ya, kalla la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa yang mereka katakan ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka? Apa yang mereka katakan? Rabbirji'uni, wahai Rabb, kembalikan aku tuh lain kasurupan, lain minta angen kacang, kasurupan minta angen kacang, mau lebaran tuh baik ke bumi itu mahal itu teh, ya, gak bisa. Apa yang dia inginkan? La ali amalu sholihan fima taraktu, agar supaya aku beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kaduhung kemah teh, ayeuna ditinggalkan kemah kaduhung. Aya kesempatan melakukan amal soleh kemudian kita tinggalkan, itu akan jadi penyesalan. Kala sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailah, itu hanya sebuah kalimat yang dia ucapkan saja, enggak ada faedahnya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di hadapan dia ada barzah, dinding, makanya enggak bisa dia kembali ke bumi. Ya, barzah, dinding, sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan, ya, kaduhun, ya. Makanya pergunakan waktu yang ada, ya, pergunakan waktu yang ada. Apalagi yang usianya 40 tahun ke atas mah, ya, dunia sudah meninggalkan kita. 40 tahun mah kejag-jagnya ya 50 lah ya. 50. Ingat, dunia itu sudah meninggalkan kita. Untuk noyon wae ka dunia sudah mulai meninggalkan kita. Akhirat sudah mulai mendekati kita, hendak menjemput kita akhirat. Maka masing-masing memiliki anak, kata Ali bin Abi Thalib. Dunia punya anak-anak, akhirat punya anak-anak. Maka jangan kalian menjadi anak-anak dunia, jadi anak-anak akhirat. Al-yaum al-amalu wal hisab wa godan hisabun wal amal. Sekarang ini beramal dan belum ada hisab, gunakan itu. Sementara besok nanti setelah kematian itu yang ada hisab, tidak lagi ada amal, ya. Ya. Dan dia wasiun waladhi la nihayata li sultanihi, dia yang maha luas, tidak ada batasan di dalam kekuasaannya. Wa ihsanihi, di dalam kebaikannya. Wa ginahu, di dalam kekayaannya. Wa atoyahu, di dalam pemberiannya. Wa hilmihi wa rahmatihi, dalam rahmatnya. Wala yutasawfu bihadhi sifah ala hadzal nahwi ilallah tabaraka taala. Tidak ada yang disifati dengan sifat seperti ini kecuali Allah tabaraka taala. Farahmatul ibad wa ihsanuhum wa ginahum wa hilmuhum mahma azumat fa inna laha hududan tuntaha ilaiha. Sementara kasih sayang hamba, kebaikan hamba, kekayaan hamba, kesabaran hamba, meskipun itu besar, maka semuanya itu memiliki batasan. Semuanya memiliki batasan, ya. Tuntaha ilaiha, yang berakhir pada batasan tersebut. Ya. Makin tatajalla hadza sifah fi daril akhirah fi haqqil mu'minin fi jannatil na'im. Lebih nampak lagi ini, sifat ini di negeri akhirat, pada haknya orang-orang beriman di surga yang penuh kenikmatan. Haitsu yu'tihim ata'an bighairi hisab, di mana Allah Ta'ala memberikan kepada mereka pemberian yang tidak ada batasannya.
tanpa ada hitung-hitungannya. Ya, dan mereka mengatakan wa yaqulu lahum, dan kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, inna hadza rizquna ma lahum min nafad, ini adalah rizki dari kami, ma lahum min nafad, yang tidak akan pernah habis di negeri kemuliaan. Ya, itu ya asar ya dari keluasan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini hanya disebutkan sebagian saja tentunya. Kemudian apa buah keimanan dari mengimani nama Allah Al-Wasi? Yang pertama tentunya mahabbatullah azza wa jal alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Semakin mencintai Allah azza wa jal yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa huwal wasi'ul maghfirah, dia yang maha luas ampunannya. Wasi'ul fadli wal judi wal ata', yang luas karunia, kedermawanan dan pemberiannya. Wasi'ul hikmah wal adl, yang luas hikmah dan keadilannya. Inna man hadha ba'da sifatihi yajibu an tuwajjaha lahu hubba kullah, wajib untuk diarahkan kepadanya kecintaan seluruhnya. Wa an yustahya minhu, ya, wajib untuk kita malu kepadanya, haqqal haya, dengan rasa malu yang sesungguhnya. Alamat terus mereka orang, pemberiannya pun bukan yang yang murah-murah, sesuatu yang mahal. Ayo namanya orang ngerasa asa jarang berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas napas yang Allah berikan, asa murah. Di rumah sakit mah mahal pak, karek rasa mahal. Ternyata yang bisa bernapas teh mahal. Abdi tipayun gaduh rerencangan hanya untuk bisa bernapas teh si paru-paru nate dengan bantuan alat sadinten, ya, untuk alat itu beserta ruangan teh tahun sabaraha 2000-an ya 10 juta sadinten sok urang mau lompatan bari bernapas nah henteu teh henteu mahal, istimewa teh, aduh istimewa pisan. Makanya kata bahwa kesehatan itu adalah tajun, mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihatnya kecuali siapa? Orang sakit. Nah, kudu geuning mah ciri tak urang teh make mahkota teh keur dimuliakeun ku Allah, dibere kesehatan. Bisa bernapas dengan lega, bisa mendengar, bisa melihat. Tanya kalau ninggal coba, aduh mahal yang bisa ninggal. Ya, apapun dia akan keluarkan hanya untuk bisa melihat. Orang mah itu gratis, ya, dimudahkannya. Sebarkali kepeureung-peunan ya, luar biasa. Kadang kita kurang ya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Begitu berlimpah, mahal ya nikmat Allah itu mahal. Harusnya kita malu ya, betapa berlimpahnya nikmat-nikmat kepada kita, betapa kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang kedua, inna ta'abbuda lillahi ta'ala bismihi al-wasi yaftahu baban wasi'an minal amal wa raja' indama taghliqu abwabur rizqi. Beribadah dengan nama Allah Ta'ala al-wasi yang maha luas, ini akan membuka pintu yang luas dari berupa cita-cita dan harapan. Jangan takut, kita punya Rob yang maha kaya. Boga hutang 10 juta mau ulah ka frustasi atau kena punya Rob yang maha kaya, tenang. Ain tenang teng mayar air. Jangan putus asa, tenang atau kita punya Rob yang maha kaya. Tangsiun ya, membuka pintu harapan ya, terutama kapan? Ketika tertutup pintu rezeki. Wa indama tashtaddur karub, ketika bencana itu semakin keras. Wa yuwaswisu syaitanu fi sadr, dan setan membisikkan ke dalam dada. Wa yu'iddu bisyarri wa yabussu ya'si, dan maka setan itu akan menjanjikan keburukan, nyingseunan ka urang dengan keburukan-keburukan, kemudian menyebarkan ke al-ba's itu ya'si itu putus asa. Setan membuat kita putus asa. Ya.
Li'anal mu'min hina ma yatadzakkaru sa'ata rahmatillahi ta'ala wa fadlihi wa qudratihi wa qimati. Dan seorang mukmin tatkala dia mengingat akan luasnya rahmat Allah Ta'ala, karunia, kekuasaan dan hikmahnya, fa inna sahabal ya'si wadhayyiki tan qashi'u haitsu anna didda dayyiq as-sa'ah. Ada seorang yang beriman tatkala ya mengingat akan luasnya rahmat Allah, karunia-Nya, kekuasaannya, hikmahnya, maka dia mengingat semua itu ketika dia dalam keadaan ya terkena musibah dan kesulitan, maka awan keputusasaan dan kesempitan itu akan sirna. Ya, karena kebalikan dari kesempitan adalah keluasan. Ya, wasa'atu min ma'anil asasiyah lismihi subhanahu al-wasi. Sementara keluasan itu diantara makna yang pokok ya di dalam nama Allah ya al-wasi. Maka ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan sempit, maka ingatlah nama Allah al-wasi yang maha luas. Ingat ya, Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas kebaikannya, maha luas kekayaannya. Jangan berputus asa. Ya. Kemudian yang ketiga, inna ta'abbuda lillahi ta'ala bismi al-wasi yaruddu wasawisa syaitan wa i'adahu bisyarri wal faqri wal bukhli wa adamil infaqil mal fi muhabillahi ta'ala. Beribadah dengan nama Allah al-wasi yang maha luas ini akan menolak was-was syaitan dan ya janji-janjinya ya dia menakut-nakuti dengan keburukan, kefakiran, kebakhilan, dan menghalangi untuk tidak berinfak dengan harta pada perkara-perkara yang dicintai Allah Ta'ala. Fa idza alimal abdu sa'ata rizqillahi wa khazainihi allati la tanfad. Jika seorang hamba itu mengetahui luasnya rezeki Allah dan pembendaraan rezeki Allah yang tidak akan pernah habis, kan hadzal ilmu wal yaqin dafi'an li hadhil wasawis, maka ilmu dan keyakinan ini akan menolak was-was ini. Jangan takut ya. Jangan takut kalau kita pensiun nanti rezeki kita akan susah. Enggak ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan datangkan jalannya ya. Ya, abdi terus kantos ngadongeng itu aya jalmi kerbujangan mah sangsara bakar aing geus boga budak 8 bisa nyieun imah tah teu kaharti gitu. Ku matematika mah dari rezeki Allah mah luas. Ai kerbujangan aya keur sorangan sangsara tuh lipuh lah. Tapi geus boga budak 8 kuduna mah kan secara matematika mah atuh gajina mah da moal leuwih ti kitu nya gajina mah. Tapi justru geus boga budak 8 bisa nyieun imah. Allah luaskan rezekinya. Setiap anak itu memiliki rezeki masing-masing. Berarti tongsian boga budak loba masing-masing budak mawa rezeki. Boga budak 8 justru bisa nyieun imah. Luar biasa ya. Nah, rezeki Allah tidak akan habis. Ya. Wada'afian ila judi fi sabilillah azza wajal, dan hal tersebut akan mendorong untuk dermawan ya untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala, waraja rahmatihi wa thawabihi, dan akan membuat dia berharap akan rahmat dan balasan dari Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan kepada kalian kefakiran dan dia memerintahkan kepada kekejian, diantaranya untuk bakhil ya. Sementara Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itulah sampai baru 3 ya. Nanti kita lanjutkan pada selanjutnya pada Isa insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Nah, kita lanjutkan masih dalam membahas buah-buah dari mengimani
buah keimanan dari mengimani nama Allah Al-Wasi. Buah yang keempat, adamul qunuti min rahmatillahi ta'ala wa maghfiratihi. Mengiman nama Allah Al-Wasi yang maha luas, yang luas dalam ampunan, dalam rahmatnya. Ini akan menyebabkan tidak adanya putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Ya. Wahinama tajallul qadam wa yaqa'ul abdu fil ma'siyah. Ini ketika tergelincirnya kaki dan seorang hamba terjatuh dalam maksiat. Fayatadzakkarul abdu ismahu subhanahu al-wasi, maka hamba tersebut mengingat ya nama Allah Al-Wasi, wa annahu wasi'ul maghfirah, bahwa dia yang maha luas ampunannya. Fa'ina idin yasri roja fi qalbi wa la yakunu li syaitan mahala fi taqniti min rahmatillahi ta'ala alladhi yaqa'u abdu fi ma'syatillahi ta'ala thumma yuqannituh. Ya, ketika seorang hamba itu berbuat maksiat, maka dia mengingat nama Allah yang Al-Wasi, yang maha luas, maka ketika itu akan menyebar roja, harapan di dalam hatinya, maka tidak ada bagi syaitan tempat untuk membuat hamba tersebut menjadi putus asa. Ya, dimana seorang hamba tersebut terjatuh dalam maksiat, kemudian setan berusaha untuk ya menjadikan putus asa bagi hamba tersebut. Ini biasanya setan seperti ini, karena dia takut-takuti ya, bahwa engkau itu telah melakukan dosa yang sangat besar, Allah tidak akan memaafkanmu, manusia itu tidak akan pernah memaafkanmu, kau akan dicatat seterusnya sebagai pendosa. Ya, dibuat dia putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan kerjaannya. Makanya banyak orang yang bikin kesalahan lain sebagainya, terus sampai kemudian dia bunuh diri. Itu setan yang membuat dia putus asa dari ampunan Allah Ta'ala. Maka kalau seorang hamba itu mengenal nama Allah Al-Wasi yang maha luas, kemudian dia mengingatnya tatkala dia berbuat dosa, akan membuka pintu harapan bagi dia dan tidak putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, al-iktibatu bi syariatillahi azza wa jal allati wasi'at kulla khairin wa wasi'allahu azza wa jal fiha ala ibadihi wa lam yaj'al fiha dayyiqan wala harajan. Yang kelima, ya, buah dari mengimani nama Allah Al-Wasi akan membuat kita senang dengan syariat Allah Azza wa Jal yang ya, meliputi segala kebaikan, dan Allah memberikan keluasan di dalam syariat tersebut kepada hamba-hambanya. Allah tidak menjadikan dalam syariatnya itu doyikan wala harajan, kesempitan maupun kesulitan. Ya, Allah mudahkan agama ini dengan penuh rukhsah, ya, ada rukhsah di dalam agama ini. Wal farhu bil hidayati ilaiha, dan bergembira ya untuk memberikan hidayah kepada syariat tersebut. Ya, kita pun ingin orang lain merasakan kebahagiaan berada di syariat Islam ini. Wa ahadu bil asbabi sabat alaiha, dan mengambil sebab-sebab untuk bisa istiqomah di atas syariat tersebut. Berdoa terus istiqomah, menuntut ilmu, istiqomah mengamalkan ilmu, saling menasihati, saling mewasiati satu sama lain untuk agar supaya terus berada di syariat ini. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali kalian berada di atas muslim, dalam keadaan muslim. Ya. Wa da'wah ilaiha, berdakwah kepadanya. Wal jihad fi sabili nasriha wa isaliha lil mahrumin, dan berjihad di jalan untuk menyebarkan syariat ini dan menyampaikan kepada orang yang dia terhalangi untuk mendapatkan hidayah ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89,
wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 87, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan di dalam agama ini. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ini syariat yang luas ya. Salat saja, sholli qa'iman fa illam tasati fa qa'idan fa illam tasati fa ala janbin. Salat berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk maka berbaring di atas lambung. Seperti itu ya, mudah. Syariat yang mudah. Ya, wudu ya, kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya, ada air tapi tidak bisa menggunakannya, maka boleh dengan tayamum. Kurang apa lagi coba agama ini? Mudah ya. Mudah sekali. Terakhir ya, yang ke-6, takhalluq bihadis sifatil karimah mimma yunasibu qudratal insan wa hududahu, yaitu berakhlak dengan sifat yang mulia ini yang sesuai dengan kemampuan manusia dan batasan manusia. Wadzalika bi an yas'al mu'min bi an yakuna wasi'al khalq, dengan cara seorang mukmin itu berusaha untuk dia itu menjadi yang luas akhlaknya, artinya memiliki akhlak yang bagus ya, luas di dalam bergaul. Wasi'as sadr muwasi'an bi'idnillahi ala ibadillahi azza wa jal bima yaqdiru alaihi min malin au jahin au ilmin fa yasa'uhum bi khuluqihi wa adabihi. Kemudian dia berusaha menjadi orang yang luas dadanya, bisa menerima perbedaan, mudah memaafkan, luas dadanya, dan berusaha untuk meluaskan ya, urusan yang lainnya sekadar yang dia mampu ya, baik dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu, maka dia menjadikan luas ya, manusia itu dengan akhlak dan adabnya ya. Sehingga orang itu senang ya bergaul dengan kita, tidak membuat orang itu merasa sempit ketika bergaul dengan kita ya, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan adab-adab yang baik. Wa yabdhalu juhdahu fi tawsi'ati ala musabin minhum fi malihi aw nafsihi, dan dia mengerahkan ya upayanya untuk memberikan keluasan kepada orang-orang tertimpa musibah di antara mereka, baik di dalam kena musibah terkena hartanya atau dirinya. Fayu'inu muhtajan fayusi'u makruban, maka dia membantu orang yang membutuhkan dan meluaskan orang yang dalam kesempitan. Yasiru alal mu'sirin, dan dia memudahkan kepada orang yang mendapatkan kesulitan. Wa nasaba ainaihi qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia letakkan di pelupuk matanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, man faraja an mu'minin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Diletakkan di pelupuk matanya sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin dari satu kesulitan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, kemudahan dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu banyak kesulitan, dan tatkala kita memudahkan urusan orang lain, memberikan solusi bagi orang lain, kita berharap kita pun diberikan kemudahan solusi dari banyak kesulitan nanti pada hari kiamat. Dan tentunya nanti pada hari kiamat itu jauh lebih
berharga. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Itu disimpan di pelupuk matanya, senantiasa dia ingat. Dia berusaha untuk membantu saudara-saudaranya, berharap ya, tidak sama sekali tidak berharap balasan maupun ucapan terima kasih dari orang yang dibantu tersebut. Innamal nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami beri makan kepada kalian itu hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak butuh dari kalian itu balasan maupun ucapan terima kasih. Ini urusannya apa yang kita lakukan itu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Ta'ala memudahkan urusan-urusan kita nanti pada hari kiamat. Ya, orang seperti ini orang bahagia ya, karena bagaimanapun kebanyakan manusia itu sedikit yang bisa bersyukur. Ya, seringkali kita bantu malah menjerumuskan kita pada kerugian atau kesulitan. Seringkali seperti itu. Lamun orang ikhlas mah matak naon? Matak nyeri hati, matak moal deuk ngebantu gitu. Tapi lamun ikhlas mah bah keun bae eta mah urusan manehna. Apa yang kita lakukan kepada seseorang maka itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang orang lakukan kepada kita itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika di penjara itu diperintahkan untuk memerangi Tartar. Setelah mampu mengalahkan Tartar, apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu dimasukkan lagi ke dalam penjara, boro-boro diberi reward gitunya, malah di penjara deui. Sampai murid-muridnya itu malah, apa kita akan angkat senjata? Kata Imam Ibnu Taimiyah, jangan. Aku memerangi Tartar itu urusanku dengan Allah Ta'ala. Dia memenjarakanku itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak rugi sedikit. Ya, seperti itulah. Memang tidak mudah keikhlasan itu, tapi ikhlas itu pasti buahnya itu manis. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Wasi, yang Maha Luas di dalam seluruh sifatnya. Dan kita tenang, tentram punya Rob yang seperti ini. Ya. Nah, sebelum itu barangkali pertanyaan silakan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tawadu semua ya. Ibu-ibu tanya patarosan. Kamu ibu-ibu terus candi tutup guys ngarobrol, teman guys. Kayak buru-buru gesan itu. Alhamdulillah. Nah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.